Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Detektif Pikachu. Film ini diproduksi tahun 2019, di mana film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang manusia dan Pikachu yang mencoba memecahkan misteri tentang zat cair yang berwarna ungu yang diberi nama zat air. Di awal film, diperlihatkan sedang terjadi kekacauan, di mana seekor Pokemon bernama Mewtwo berhasil kabur dari lab. Di waktu yang sama, terlihat sebuah mobil jatuh ke jurang akibat serangan Pokemon. Di pagi hari, terlihat Jack dan tim yang sedang berusaha mencari Pokemon untuk menjadi rekan mereka. Di sini, mereka menggunakan Pokeball untuk menangkap sebuah Pokemon Cubone. Dia adalah Pokemon penyendiri dan tidak suka keramaian. Tim pun menghampiri Cubone dan melemparkan Pokeball. Namun, usaha tim sia-sia. Cubone berhasil keluar dan menyerang tim kembali. Setelah itu, tim mendapat kabar dari kepolisian jika ayahnya kecelakaan akibat serangan dari Pokemon yang tidak diketahui. Tim pun segera menuju ke kota Rhyme City. Di dalam kota, diperlihatkan kehidupan manusia yang saling berdampingan dengan para Pokemon dan saling membantu satu sama lain. Di kantor polisi, tim bertemu dengan Letnan Yoshida. Dia adalah rekan dari ayah tim. Dia menjelaskan jika ayah tim tewas dalam kecelakaan bersama dengan Pokemonnya, serta memberikan alamat tempat tinggal ayah tim. Tim pun langsung menuju ke rumah ayahnya dan bertemu dengan seorang wartawan. Dia bernama Lucy. Lucy bermaksud mewawancarai ayah Harry. Dia bermaksud mewawancarai ayah Harry Goodman, namun tim tidak paham dengan maksud dari Lucy. Di dalam kamar, tiba-tiba tim menemukan cairan berwarna ungu yang disebut dengan zat air. Tim tidak sengaja membuka wadah dari zat air dan membuat gas beracun itu memenuhi ruangan. Dengan cepat, tim membuka jendela. Tanpa tim sadari, beberapa Pokemon terinfeksi cairan dari zat air dan membuat mereka berubah menjadi monster. Selanjutnya, tim bertemu dengan Pikachu yang sedang mencari sesuatu. Secara ajaib, tim mampu mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Pikachu. Sebaliknya, Pikachu juga terkejut karena tim mampu memahami bahasanya. Tiba-tiba, kelompok Aipom masuk ke dalam rumah dan mengejar tim dan Pikachu. Terlihat, Pikachu tidak mampu mengeluarkan kekuatannya dan sangat kebingungan. Dengan cepat, mereka masuk ke dalam terowongan dan jatuh ke bak sampah. Akhirnya, mereka berhasil kabur dari kejaran Aipom. Di sini, Pikachu menjelaskan jika dia sangat kesepian. Hanya timlah yang mampu mengerti apa yang diucapkan oleh Pikachu. Pikachu meminta agar tim membantunya untuk mengingat masa lalunya, karena saat ini Pikachu tidak ingat apa-apa. Harry faked his own death. I will meet you here tomorrow. Di pagi hari, tim dan Pikachu berusaha mengumpulkan alat bukti untuk membongkar kasus yang terjadi, serta misteri kematian dari ayah tim. Mereka berdua pun sepakat akan berusaha memecahkan kasus yang terjadi. Tim dan Pikachu pun langsung menuju ke kantor Lucy dan menjelaskan jika tim menemukan cairan ungu yang membuat para Pokemon menjadi monster. Ternyata, Lucy juga memiliki cairan yang sama, yang Lucy dapat dari informan Harry di dekat pelabuhan. Tim dan Pikachu pun menuju ke pelabuhan. Sesampainya mereka di sana, Tim dan Pikachu bertemu dengan Mr. Mime. Dia adalah Pokemon yang selalu berpantomim.
Ternyata, informan Harry adalah dia. Tim pun melakukan pantomin agar dapat berkomunikasi dengan Mr. Mime. Akhirnya, mereka pun mendapatkan informasi jika cairan Sat-R berasal dari tempat pertarungan para Pokemon sekitar pelabuhan. Tim dan Pikachu pun langsung menuju ke sana. Ternyata, tempat tersebut sudah pernah dikunjungi oleh Pikachu, dan Harry pun juga pernah ke sana, yang dimana Pikachu pernah bertarung melawan Karikar, dan kini Pikachu melakukan pertarungan ulang untuk mendapatkan informasi. Sebelum melakukan pertarungan, Karikar menghirup Sat-R yang diberikan oleh rekannya dan membuat Karikar kehilangan kesadaran. Di sini, Pikachu lupa bagaimana menggunakan kekuatannya dan membuat tim masuk ke dalam arena untuk membantu Pikachu. Tiba-tiba, rekan Karikar masuk, namun dia terjatuh sehingga memecahkan Sat-R yang ada di balik jaketnya. Kini situasi tak terkendali. Semua Pokemon berubah menjadi monster dan kehilangan kesadaran. Sialnya, tim harus ditahan oleh polisi akibat pertarungan Pokemon ilegal. Selanjutnya, tim mencoba menjelaskan jika dia akan mencoba membongkar kasus yang dilakukan oleh ayahnya dan meminta kepada Letnan agar membantunya untuk menemukan ayah tim karena dia belum mati. Letnan pun memutar video CCTV kecelakaan Harry dan menjelaskan jika Harry sudah mati. Ketika sedang merenung, Tim dan Pikachu didatangi oleh seorang wanita dan membawa mereka bertemu dengan bos. Ternyata, dia adalah Howard Clifford. Dia adalah sosok yang membangun kota Rhyme. Dia kenal dengan Tim dan dia juga yang memberikan misi kepada Harry. Harry diminta untuk mencari siapa pembuat cairan Sat-R. Ternyata, dia adalah anaknya Clifford sendiri, yang bernama Roger. Soalnya, Roger sangat benci dengan Pokemon. Dia mau menghancurkan semua warisan yang sudah dibangun oleh Clifford selama ini. Dan, Harry ayahnya Tim adalah orang satu-satunya yang dipercaya oleh Clifford. Nah, di sini mereka menemukan titik terang karena Clifford bilang kalau ayah Tim masih hidup. Mereka hanya perlu menemukan Mewtwo untuk menemukan ingatan Pikachu kembali. Find Mewtwo, and you will... Beruntungnya, mereka memiliki akses orang dalam untuk memecahkan itu. Orang itu adalah Lucy. Dia memiliki akses komputer milik Roger. Lucy kemudian membuka folder dan membaca semua dokumen-dokumen di dalamnya. Dia juga mendapatkan foto tempat penelitian genetik Pokemon. Ia pun sudah mengetahui semua informasi dan insiden yang terjadi di laboratorium tersebut terhadap Harry Hootman. What? No, nothing. I was actually... Keesokan harinya, Lucy dan tim berangkat menuju fasilitas penelitian genetik. Lucy pun membobol pagar lalu masuk ke dalam lab. Di sana, mereka melihat berbagai macam jenis Pokemon yang menjadi bahan eksperimen. Maybe it hasn't started yet. Selanjutnya, tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka telah diketahui oleh Roger melalui CCTV yang terpasang di lab tersebut. Roger pun membuka kurungan para Pokemon yang sedang dieksperimen untuk menangkap Tim dan kawan-kawan. Tim dan Pikachu menemukan ruang penelitian yang telah hancur. Dengan sengaja, Tim menekan tombol yang ada di ruangan itu dan menampilkan hologram tempat tersebut. Ternyata, tempat ini adalah ruang penelitian untuk Mewtwo yang menghasilkan Sat-R. Serum inilah yang membuat para Pokemon hilang ingatan dan berubah menjadi monster yang sangat ganas. Namun, pada hari ke-68, daya pengurung Mewtwo melemah dan mengakibatkan Mewtwo berhasil kabur dari sana dan menghancurkan lab tersebut.
Setelah itu, tim menuju ke Lucy agar keluar dari lab tersebut. Ternyata, Lucy telah tertangkap oleh Green Ninja. Dengan cepat, tim menekan tuas pemadam dan membuat Green Ninja terjatuh hingga Lucy berhasil bebas. Mereka pun keluar dari sana. Get a splitting headache now, you neurotic duck! Do it! Do it! Do it! Dan Pisdak berhasil mengalahkan Green Ninja. Namun, penderitaan mereka belum berakhir. Ternyata, tanah yang mereka pijak bergoyang. Pohon-pohon semuanya tumbang. Dengan cepat, tim melompat agar tidak terpisah jauh dari Lucy. Ternyata, itu adalah Pokemon Torterra, berukuran raksasa yang berdiri dan membuat guncangan yang sangat mengerikan. Akibat goncangan itu, Pikachu tertimpa batu dan pingsan, sehingga membutuhkan pertolongan. Tidak lama, Bulbasaur datang dan melihat Pikachu terbaring lemas. Lalu, dia pun memanggil teman-temannya untuk membantu. Kemudian, tim mengikuti jalan yang diarahkan oleh Bulbasaur. Di ujung jalan tersebut, tim bertemu dengan Mewtwo yang sudah membuat kesepakatan dengan Pikachu untuk membawa anak Harry kepadanya. Terungkaplah semuanya. Ternyata Pikachu yang telah membebaskan Mewtwo dan mengkhianati Harry. Tiba-tiba, Roger datang dan berhasil menangkap Mewtwo. Pikachu pun meninggalkan tim karena dia menganggap dirinya adalah pengkhianat. Di sisi lain, Lucy dan tim kembali ke kota. Terlihat, Pikachu yang sedang berjalan menuju ke tempat kecelakaan ayah tim dan menemukan sebuah shuriken Green Ninja, serta mengetahui bahwa mereka diserang oleh Green Ninja. Pikachu pun menyadari jika Mewtwo berusaha melindunginya dalam kecelakaan tersebut, dan Howard menutupi fakta tersebut. Sementara itu, tim yang berusaha menemui Howard terkejut. Ternyata, dialah dalang dari semua kekacauan ini. Kemudian, Howard pun berhasil memindahkan kesadarannya ke tubuh Mewtwo, yang menjadi tujuannya sejak awal. Howard ingin kesadaran rakyat Rhyme City dipindahkan ke tubuh Pokemon, dan gas air di seluruh festival adalah kunci dari rencananya. Tak lama kemudian, Pikachu pun datang dan langsung menyerang Howard. Pertarungan pun tak terhindarkan, di mana Pikachu dengan susah payah melawan Howard, hingga akhirnya Pikachu mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Selanjutnya, terlihat tim yang sedang berusaha melawan Pokemon Ditto. Dengan cepat, Roger pun datang dan membantu tim. Di sini, tim langsung menyemprotkan serum air dan membuat Ditto menjadi mengecil. Lalu, Howard sangat fokus dengan mengalahkan Pikachu dan tidak sadar jika tim telah mengambil transmisi syarafnya yang membuat tubuhnya kembali ke tubuh aslinya. Kemudian, Mewtwo yang kembali sadar mengembalikan semua manusia ke tubuh aslinya dan mengakhiri semua kekacauan yang terjadi. Lalu, cerita ini ditutup dengan akhir yang manis, di mana Howard mendapatkan ganjarannya dan Lucy yang menjadi pembawa berita di timeline utama, serta tim yang akhirnya kembali bertemu dengan ayahnya yang selama ini berada di dalam tubuh Pikachu. Nah, itu dia alur cerita film Detektif Pikachu. Semoga kalian suka ya. Ciao.